Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, hari ini kita akan membahas tentang integral. Nah, integral ini sebenarnya bukan materi yang asing ya. Integral ini sudah dibahas atau dipelajari pada bangku sekolah dulu. Dan integral ini merupakan sesuatu hal yang utama dalam pembelajaran matematika dasar atau kita sebutnya dengan kalkulus. Jadi ada 3 pokok yang pembahasannya itu merupakan bagian yang utama, yaitu limit, turunan, sampai dengan integral. Jadi mungkin sampai nanti akhir semester kita akan belajar tentang integral. Jadi hari ini saya akan membahas tentang konsep dasar dari integral, bentuknya yang tak tentu ya pada fungsi aljabar. Mungkin di hari berikutnya integral, substitusi atau eksponensial dan sebagainya. Oke, jadi apa itu integral? Nah, integral itu adalah suatu teknik untuk mengetahui suatu wilayah di bawah kurva. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah bentuk ini ya, persegi panjang, di sini. Jadi kalau ada bentuk persegi panjang seperti ini, nah kita akan mudah untuk mencari luas daerah dari si persegi panjang ini. Caranya itu kalau misalnya dalam koordinat kita misalkan ini 1, ini kan 2, ini 1 dan ini 4, maka luasnya itu panjang kali lebar ya. Maka luasnya akan sama dengan panjang dikali lebar. Nah, panjangnya itu yaitu ini, jaraknya ini ya, jaraknya ini adalah 1, nah lebarnya ini yaitu 3, berarti luasnya adalah 3 satuan. 3 satuan karena dia pada koordinat. Nah, gimana kalau bentuknya gelombang kayak gini? Atau saya buat lebih bentuk ya. Nah, gini. Nah, kalau bentuk gelombang seperti ini gitu kan, kita mau cari daerahnya ini, untuk mencari daerah kurva ini kan susah ya, karena dia bentuknya nggak teratur. Bisa jadi gini, bisa jadi gini, bisa jadi gini gitu kan. Nah, untuk bentuk yang teratur inilah kita menggunakan konsep yang namanya integral. Jadi pada awalnya para ilmuwan itu menggunakan metode aproksiasi, yaitu mereka mencoba menggambarkan suatu bentuk balok atau persegi pada kurva ini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini anggap aja kurvanya, kita mau cari daerah yang di bawahnya, maka para ilmuwan zaman dulu menggunakan metode aproksiasi. Jadi dibuatnya bentuk persegi panjang, maksud saya persegi panjang sebanyak mungkin dari batas A sampai si B. Nah, ini batasnya bisa saya buatkan X, dan ini X tambah delta X ya. Dengan batasan ini di sini Fx, batas si Fx-nya ini terhadap si yang ini. Ini Fx dan ini Fx tambah delta X. Oke, nanti aja deh. Nah, jadi kita lihat bahwasanya ada banyak persegi panjang. Jadi ini persegi panjang 1, persegi panjang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Jadi dibuatlah sampai dari batas A sampai batas B. Nah, jadi kita tahu bahwasanya luas tadi kan luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Nah, panjangnya itu ini kita anggap ini panjang dan sininya lebar. Nah, tadi kita buat di sini bahwasanya ini kan misalnya ini X tambah delta X, maka jaraknya ini kan delta X ya. Maka si P-nya itu adalah delta X dan si L-nya ini nih pada sumbu ini kita anggap sebagai Fx dikali dari si Fx. Nah, karena dia bukan cuma satu persegi panjang, maka dia adalah jumlah dari luas si persegi panjang. Jadi jumlahnya luas persegi 1, 2, 3, 4 sampai si dari A sampai si B-nya ini sampai si N-nya ini. Nah, itulah yang kita sebut sebagai jumlahnya gini. Namun kita lihat bahwasanya ini persegi panjangnya kan masih bolong-bolong ya. Masih bolong-bolong. Nah, kemudian para ilmuwan ini membuat menjadi lebih kecil dari si persegi tadi nih. Semakin kecil dibuatnya jadi semakin kecil sehingga sampai X tadi itu mendekati 0. Jadi delta X-nya itu sampai mendekati 0. Nah,
Kalau dia misal delta x mendekati 0, kita tahu dia menggunakan metode limit ya, metode limit di mana delta x sampai mendekati 0 dari bentuk persegi panjang tersebut. Nah, konsep limit ini berasal dari konsep turunan merupakan asal dari konsep limit. Nah, jumlah tadi ini kan banyak ya, dari jumlahnya 1, 2, 3, jumlahnya ini kita notasikan dengan sigma delta x dari si fx. Namun karena dia bentuk grafik seperti ini, delta x ini kan digunakan pada data yang berbentuk diskrit ya, diskrit. Nah, sementara ini bentuknya kontinu. Nah, bedanya itu gini, kalau misalnya dia diskrit itu sesuatu yang pasti atau nyata bentuknya. Nah, sementara kontinu itu kayak rentang gitu. Jadi kalau misalnya diskrit, misalnya gini, diberikan 5 pertanyaan kepada suatu kelas, di mana kita tahu bahwasanya yang kemungkinan jawaban benar itu ada 6, yaitu 0 tidak ada benarnya, 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, 5. Jadi ada 6 kemungkinan untuk benar. Nggak bisa 2,5, 3,5 benar dari soal itu, nggak bisa. Nah, itu yang bentuknya diskrit. Sementara ini bentuknya kontinu ya, karena setiap perseginya ini nggak sama luasnya. Ada yang dia kalian nih perhatikan, yang ini luasnya ini lebih pendek daripada yang ini kan. Nah, karena dia rapat kan sampai mendekati 0. Nah, bentuk yang berbeda-beda inilah dia dibuat sebagai luasnya itu bernilai kontinu. Jadi dia nggak sama, berbeda-beda, ada rentangnya. Nah, bentuk yang kontinu inilah disimbolkan atau dinotasikan dengan bentuk integral seperti ini. Jadi sebenarnya dia notasi sigma ya, sigma dari luas persegi panjang tadi itu. Nah, jadi karena dia kontinu, maka berbentuknya seperti ini. Inilah yang disebut dengan bentuk notasi dari integral. Oke, nah kita mau lihat nih hubungannya terhadap si turunan, karena kan integral itu juga pengertiannya adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Oke, tadi kita tahu bahwasanya integral itu juga merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Jadi kalau misalnya ada sebuah fungsi fx, kemudian kita turunkan sehingga fungsi fx ya, kemudian kita turunkan sehingga bentuknya menjadi f kecil ya, f nya kecil. Nah, kemudian kalau bentuk fx kecil ini yang hasil dari turunan tadi itu kita integralkan, maka dia akan kembali menjadi bentuk dari fungsi awalnya, fungsi fx tadi ya. Jadi kalau misalnya contohnya gini, x kuadrat turunannya adalah 2x. Oke, nah x kuadrat tambah 6 turunannya 2x. Nah, bentuk ini ya, bentuk tadi awalnya kan fungsinya x kuadrat, kemudian diturunkan dia menjadi 2x. Nah, 2x ini kan tadi posisinya di sini ya, turunannya jadi 2x. Nah, kemudian kalau kita integralkan dia akan kembali menjadi bentuk awal, yaitu x kuadrat. Jadi kalau misalnya saya buat integral dari 2x pada si variabel x, maka dia akan menjadi x kuadrat tambah c. Nah, x kuadrat ini dia kan bentuk awal dari si x kuadrat dari si fungsi awal yang dibentuk ya. Jadi kalau misalnya kenapa saya buat tambah c, jadi gini, kalau misalnya yang kedua adalah x kuadrat ditambah 6, nah ternyata turunannya juga 2x, diintegralkan lagi, balik kan 2x, oh ternyata ada tambah 6 gitu. Kemudian x kuadrat dikurang akar 5, nah turunannya dari 2x. Kalau kita integralkan lagi, dia balik kan ke bentuk awalnya, jadi x kuadrat dikurang 5. Nah, bentuk yang bermacam-macam berbeda inilah kita bentuk sebagai c. C itu adalah konstanta yang kita nggak pasti pembentukan awalnya, jadi dia dimisalkan karena nggak tahu di sini angka belakangnya bisa dia 0, ini kan tambah 0 atau kurang 0, bisa 6 atau bisa minus akar 5 atau yang lainnya. Jadi dimisalkan dengan tambah c. Nah, ini karena bentuknya integral tak tentu. Kayak kalau misalnya bentuk integral yang tertentu, dia ada batas atas dan batas bawah dari si fungsi ini tadi ya. Nah, ini dari mana gitu kan untuk mencari rumus dari si x kuadrat. Oke, nah saya gini dulu ya. Jadi fungsi fx adalah fungsi umum dari fx nih, jika diturunkan jadi fx kecil. Nah, fx ini merupakan nanti turunan atau integral dari si fx yang udah diturunkan tadi. Nah, jadi bisa disimpulkan karena berdasarkan bentuk yang ini ya, bentuk ini tadi ya, x kuadrat kan fx ya, balik ditambah dengan c, maka dia jadi ini kan turunan tadi ya. Turunan nih, turunannya fx kecil, turunan dari suatu fungsi,
kemudian diintegralkan, maka dia balik ke fungsi tersebut. Jadi bentuk notasinya adalah seperti ini, bentuk rumusnya ya, dimana ini adalah notasi integral dan ini adalah fungsi integran atau fungsi yang dicari anti turun integralnya, dan ini hasilnya, dan ini konstanta tadi. Nah, gimana cara mencari dia ke bentuk awal? Jadi kalau misalnya diketahui ini cuman fx nya aja, fx sama dengan 6x, maka integral dari 6x dx ini nggak tahu kan kita bentuk awalnya, karena ini kan kita memulainya dengan bentuk awal, kemudian kita turunkan, kita balikan integral, oh ternyata di bentuk awal lagi. Nah, untuk itu maka untuk mencari tadi fx itu sama dengan x kuadrat ya, kemudian kita turunkan yang menjadi x 2x. Nah, ini kita integralkan lagi, integral dari 2x dx itu akan sama dengan x kuadrat, balik ke bentuk awal. Nah, gimana cara mencari bentuk awal? Jadi kalau misalnya kan saya misalkan jika y adalah x pangkat p, maka turunan dari si y ini adalah terhadap x ya, maka dia jadi p x n p kurang 1 ya kan, karena bentuk turunannya p kurang 1. Nah, kemudian x yang di sini, dx ini saya pindahkan kemari. Jadi dy sama dengan px p dikurang 1 dari di dx. Kemudian saya bagikan dengan p, kanan kiri saya bagikan, saya misalkan dengan bagi p, maka ini habis, dia jadi dy per p akan sama dengan x p dikurang 1 dx. Nah, kalau saya pindahkan x kurang 1 dx sama dengan dy per p, kemudian kanan kiri saya berikan notasi integral, saya integralkan, maka ini jadinya integral xp dikurang 1 dx sama dengan, nah ini kan konstanta ya, p ini, jadi kita keluarkan jadi 1 per p integral dari dy. Nah, integral dari dy adalah y tambah c, jadi ini integral xp dikurang 1 dx itu akan sama dengan 1 per p dikali y ditambah c. Nah, saya misalkan p itu sama dengan n ditambah 1, maka integral dari x n tambah 1 dikurang 1 ya, dari dx sama dengan 1 per n tambah 1, y nya itu x pangkat p ya, x pangkat p, maka p nya n tambah 1 ditambah c. Jadi untuk mencari integral dari fungsi ini, fungsi x pangkat n gitu ya, x pangkat n nih, coret ya. Jadi untuk mencari integral dari x pangkat n dx itu akan sama dengan 1 per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah c. Nah, coba kita buat kemari nih ya, 2x, maka 1 per pangkatnya berapa? Pangkatnya 1 ya, karena x pangkat 1 ditambah 1, nah ini 1, di ini kan ada angka 2 per 2 1 tambah 1 x, nah n nya 1 tambah 1 ditambah c, berarti ini jadi 2 per 2 x pangkat 2 ditambah c, 2 per 2 adalah 1, maka x kuadrat ditambah c. Nah, balikkan ke bentuk dari si fungsi awal, tadi fungsi awalnya x kuadrat. Nah, kalau kita cari gini, maka dia jadi bentuknya kembali ke bentuk awal. Jadi bisa dibilang bahwa rumusnya itu yang pertama ketika dia x pangkat n, maka dia bentuknya seperti ini tadi. Nah, kemudian kalau misalnya ada variabel ada koefisien tertentu atau konstanta tertentu di depannya ini, maka dia jadi atas, sama yang kayak tadi yang saya buat kan. Untuk tadi nah ya. Nah, ini kan 2 ya, ini 2, jadi 2-nya di atas per n tambah 1, 2 ini sebagai a, tadi a per n tambah 1 ya, per a, nah nih a per n tambah 1 xn tambah 1. Nah, saya mau mengingatkan kembali bahwasanya ketika dia integral x dx, maka x nya ini pengaruh dari si variabel ini ya, variabel apa yang dipakai, dia maka akan menjadi setengah x kuadrat.
Tapi kalau misalnya dia integral X dP, nah nih variabel yang diminta adalah V, cuman di sini yang diketahui adalah variabel X, maka X yang di sini udah berubah menjadi konstanta. Jadi dia jadi XP, ini tambah C ya, tambah C, sama kayak integral dx ini di sini ada angka 1 sebenarnya, jadi dia X tambah C. Jadi ketika integral 2 dx dia akan menjadi 2x tambah C. Nah 2 ini, satu di sini adalah konstanta, kemudian masukkan nilai x nya. Nah namun dia ketika x integral dari y dx, maka y ini bukan variabel lagi, tapi udah menjadi suatu koefisien atau konstanta. Jadi dia y nya tetap kita tulis, dia di integral terhadap apa? Terhadap x, maka yx ditambah C. Paham ya? Jadi kalau misalnya saya contohkan, misalnya 2 integral 2x kuadrat dy, maka ini hasilnya jadi 2x kuadrat y. Kenapa? Karena 2x di sini bukan variabel x-nya, tapi sebagai konstanta atau koefisien. Terus saya buat ditambah C ya. Integral 2/3 x kuadrat y p jadi dp. Nih perhatikan, dia variabelnya ada variabel p. Selain p adalah koefisien atau konstanta. Jadi kita tulis dulu yang selain p. 2/3 x kuadrat y. Oke, nah p. Sekarang p. Integral dari p adalah setengah p pangkat 2 tambah C. Nah ini kita majukan, ini coret ya karena sesama koefisien. X kuadrat Y P pangkat 2 ditambah C. Bisa dipahami ya. Nah ini coba dimengerti lagi gitu untuk bagian yang ini. Untuk penentuannya jangan sampai silap atau keliru, karena perhatikan variabel setelah tanda D. Jadi dari si D nya tadi variabelnya itu P, X atau bentuk variabel lain. Nah kalau dia beda berarti yang depannya ini bukan variabel dari yang mau kita dari fungsi tersebut ya, jadi dia sebagai konstanta atau bentuk koefisien. Oke, ada beberapa sifat-sifat dari integral tertentu. Jadi 4 ini aja yang perlu dipahami. Yang pertama adalah bentuk seperti ini, dimana K ini menjadi koefisien atau konstanta ya, variabelnya X, maka K-nya ini sebagai koefisien. Tapi kalau misalnya di sini DK, dia K ini menjadi fungsi variabel pada fungsi ini. Jadi kita tinggal menambahkan si variabel dari fungsi tersebut. Jadi Kx ditambah C. Nah, kemudian kalau misalnya K ini sebagai koefisien memang konstanta ya terhadap fx. Nah, ini X variabelnya X, maka K-nya ini bisa kita keluarkan misalnya 3x, nah 3 itu bisa kita keluarkan. Nah kemudian kita cari integral dari si X tadi. Kemudian caranya itu bisa untuk tambah, kalau misalnya tambah kita pisahkan, kurang kita pisahkan juga. Oke ya. Nah ini ada beberapa contoh, saya contohkan misalnya dari integral X pangkat 3. Jadi integral dari X pangkat 3 dx, nah ini sesama X ya, berarti bisa dia merupakan variabel, maka 1/3 ditambah 1 adalah 4, X 3 tambah 1 adalah 4 ditambah dengan C. Kemudian yang kedua adalah 6X pangkat 3 dx. Nah ini 6 ini. Nah ini 6 sebagai si variabel, bisa kita langsung keluarkan. X pangkat 3 dx atau jadi 6/4 X pangkat 4 ditambah C. Ini bisa jadi 3/2 ya, X pangkat 4 ditambah C, atau bisa kita buatnya jadi 6/4 langsung 6/4 X pangkat 4 tambah C. Nah ini bisa langsung 6 ini sebagai A tadi ya, yang kayak integral AX pangkat N tadi, maka jadi A per N tambah 1 X N tambah 1. Nah kemudian 3/X integral dx. Nah ini ln ya, jadi kita nggak dulu karena kita belum pelajari tentang ln. Nah kita coba yang D, integral X dx. Oke. Integral akar X dx, nah ini kita bisa buat jadi integral X pangkat setengah. Untuk mempermudahkannya, maka pangkat setengah ini kita buat 1/1 tambah setengah X setengah tambah 1. N nya kan setengah ya, ditambah dengan C. Ini jadi 1/3/2 X, sini juga 3/2
tambah C. Nah, karena dia 1 per, jadi 2/3, kita balik ya, 3/2 tambah C, jadi dibalik. Oke ya. Nah, kemudian yang E, akar 5 3 akar X kuadrat dx. Kita tahu bahwasanya akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Ya, berarti ini 1, di sini dianggap 2. 2 tidak ditulis, nah maka ini menjadi 5-nya kita keluari aja biar mudah. 5 X pangkat, ini 2 ya. 2 per 3 dx. Ya. Nah, 2/3 dx, kemudian ini 5, kita keluari 1/2/3 ditambah 1 X 2/3 ditambah 1 tambah C. Nah, ini jadi 5/2/3 itu sama dengan 5/3 X, ini juga 5/3 ditambah C. Nah, ini jadi 5, ini kan dibalik ya, yang ini tadi ini kan dibalik, maka ini dibalik jadi 5 kali 3/5 X 5/3 ditambah C. Ini habis jadi 3 X 5/3 ditambah C. Jadi ingat aja bahwasanya kita tentunya dari yang atasnya nih, 2/3 ditambah 1 itu kan 5/3. Berarti di sini kebalikannya, jadi 3/5. Nah, jadi kita nggak perlu buat ini banyak-banyak ya. Untuk singkatnya yang F, integral, saya buat integral di nah ini integral tadi, integral apa ya, integral X kuadrat akar 3 ya, X kuadrat. Oke, nih X kuadrat akar X akar 3 ya, dx. Oke, nah ini sama dengan, ini kan jadi integral X kuadrat kali X 2/3 dx. Nah, hukum eksponen kita tahu bahwasanya kalau pangkatnya bentuknya kali seperti ini, maka pangkat dijumlahkan karena dia sesama variabelnya, sama-sama variabel X ya. Maka X 2 tambah 2/3. 2 ditambah 2/3. Nah, kalau bentuk yang seperti ini, saya buat aja di sini biar nanti bisa cara cepat. Dia caranya gini. 3 dikali 2 berapa? 6. Tinggal tambah 6 tambah 2. 6 tambah 2 8, berarti 8/3. Nah, 8/3. Jadi lebih cepat kita ngitungnya, nggak terlalu banyak di kertas kita perhitungan atas pangkatnya eksponennya ya. Nah, kemudian ini sama dengan, ingat 8/3 ditambah 1. Tengok penyebutnya 3 ditambah 1. 3 kali 1 adalah 3, berarti 3 ditambah 8. Oke, benar, 3 tambah 8 adalah 11. Berarti ini jadi 11, ini kan jadi 11, X-nya 11/3 ya. Berarti ini 3/11. Dibalik dia, ditambah C. Nah, jadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya integral 3X pangkat 5/3 gitu. Gak usah 7/4 aja deh. 7/4 dx. Nah, ini gampang. Ini 3 kita biarin kali kan 7/4 ditambah 1 berarti 7 ditambah 4 berarti 11. X pangkat 11/4. Nah, ini kita balik 4/11, tinggal kalikan aja 12/11 X pangkat 11/4 ditambah C. Oke ya, bisa dipahami. Nah, saya ada beberapa contoh lagi, saya coba yang ini. Oke, nah akar 3 dx itu, ingat 3 ini konstanta, maka dia langsung 3 terhadap variabelnya, 3x tambah c. Oke ya, nah ini integral 3x pangkat 5 dx itu akan sama dengan 3, tetap 3/5 tambah 1, 6, x pangkat 6 ditambah c, ini sama dengan 1/2 ya, x pangkat 6 ditambah c. Oke, nah saya coba yang ini ya, bentuk ini. Tadi bisa kita pisahkan, berarti jadi integral x pangkat 3 dx dikurang integral 2x dx ditambah integral 5 dx. Nah, ini gampang. Jadi 1/4 x pangkat 4 karena tambah 1 ya, dikurang 2 per pangkatnya 2 ya, pangkatnya 1 ditambah 1 2 x pangkat 2 ditambah 5, lihat nih konstanta, ini konstanta terhadap si x ditambah c, maka ini jadi 1/4 x pangkat 4 dikurang x kuadrat ditambah 5x ditambah c.
Nah, kalau yang bentuknya seperti ini kita kalikan dulu ya, supaya dapat bentuk secara jabarnya. Kemudian bentuk yang G, integral X pangkat 3 ditambah 2X kurang 1 per 3X kuadrat ya. Nah, ini kita jabarkan atau kita pecahkan masing-masing biar mudah untuk mendapatkannya. Jadi ini saya buat seperti ini. Integral dari X pangkat 3 per 3X kuadrat boleh ya, ditambah 2X kuadrat per 3X kuadrat dikurang 1 per 3X kuadrat dx. Boleh seperti ini. Kenapa? Karena penyebutnya bisa kita pecahkan penyebutnya ya. Oke. Nah, ini sama dengan integral. Ini kan habis ya, tinggal 1. Ini juga habis. Berarti ini jadi X per 3 ditambah 2 per 3 dikurang 1 per 3X kuadrat dx. Nah, ini bisa kita pecahkan ya, jadi 1/3 integral X dx. 1/3 kita keluarkan karena konstanta, ditambah integral dari 2 per 3 dx dikurang. Nah, ini kan dia di bawah. Kalau bentuk kayak gini kita bisa naikkan ke atas, jadi minus pangkatnya. Jadi 3 integral 3x minus 2 dx. Nah, ini 1/3 x itu diintegralkan menjadi 1/2 x kuadrat ditambah 2 per 3 itu konstanta, jadi kita tinggal menambahkan si x nya aja, kemudian dikurang nih 3 ya, kita keluarin x min 2, jadi kali 1 x min 2 tambah 1 min 1, x min 2 tambah 1 min 1 tambah c. Nah, ini jadi 1/6 x kuadrat ditambah 2 per 3x ya, ini min, ini min jadi positif ya, berarti 3 ditambah 3, ini kan min 1 ya, x pangkat min 1, berarti di bawah jadi 1/x kan. Nah, 3 per x ditambah c. Nah, begitu juga dengan si h. Ini saya coba hanya integral x tambah 4 per akar x dx. Nah, ini bisa kita pecah jadi integral x per akar x ditambah 4 per akar x dx. Ini sama dengan integral x dikali x min setengah ditambah 4 dikali x min setengah dx. Nah, ini kita bisa pecahkan. Ini kan min setengah, ini 1. Ini min setengah, ini 1 dikurang setengah adalah setengah, berarti bisa kita buatkan jadi integral x pangkat setengah ditambah 4 dx ya, integral dari x pangkat min setengah, x pangkat min setengah dx. Ini sama dengan x pangkat setengah, berarti 1 per 1 tambah setengah x pangkat setengah tambah 1 ditambah 4 dikali 1/1 kurang setengah x min setengah kurang 1, min setengah tambah 1 ya. Ini saya buat sama dengan 1 ditambah setengah 1/2 yaitu 2 per 3, berarti 3 per 2 ya, berarti jadi 2 per 3. 2 per 3 x pangkat 3 per 2 ditambah 1 dikurang setengah ditambah 4 kali 2 ya kan, setengah dibalik kan jadi 2, berarti x min setengah tambah 1 adalah setengah ditambah c, berarti jadi 2 per 3 x pangkat 3 per 2 ditambah 8x pangkat setengah tambah c. Oke, nah di sini semoga bisa difahami ya dengan baik. Dari materi ini diulang-ulangi lagi. Nah, ini di PowerPoint juga udah ada ya soal beserta cara menjawabnya. Jadi untuk yang nomor berapa tadi ya? Nah, ini yang C nya nggak bisa karena bisa sebenarnya ya, sorry, yang C ini bisa, dia jadi pangkat min 1, nggak bisa, dia pakai ln, sorry. Jadi integral super x dx itu akan sama dengan ln x tambah c. Nah, ini kita belum pelajari, jadi yang c ini mungkin nggak perlu dikerjai ya, nanti di slide berikutnya kita akan pelajari yang untuk penentuan si c tadi ya. Oke,
Nah, sampai di sini aja materinya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan saya harap keaktifan dari para peserta mahasiswa ya untuk lebih aktif lagi, kita bahas soal lagi seperti biasa. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.